Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kuliah kemarin tentang indera, bahwa di dalam diri manusia itu dibagi dua masalah indera, yaitu indera zahir dan indera batin. Nah, indera zahir ini adalah menyerap keluaran, ya, artinya melihat benda mata, melihat benda telinga, mendengar, ya, lidah merasakan makanan dan segala macam. Ada yang kedua, yaitu adalah indera batin, yaitu adalah menyerap dalaman, artinya rasa, ya, al-mudrikah min al-batin, artinya merasakan sesuatu yang ada di dalam perasaan kita. Nah, itu indera. Terus bagaimana sistem kerja indera? Yang sistem kerja indera yaitu indera zahir, misalkan dia penglihatan, pendengaran, ya, hidung, rasa dan sentuhan itu menyentuh kepada objek, ya, menyentuh kepada objek, ya, objek luaran tadi, ya. Kemudian dari objek inilah kemudian setelah menyentuh objek masuk ke dalam mata kita, terus menjadi sebuah gambar, ya, suara dan segala macam. Akhirnya penyimpanan gambar atau suara sampai kepada analisis, sampai kepada sensori kita di belakang leher ini, kemudian masuk ke dalam otak kita, diserap di situ. Bayangkan bagaimana Allah menciptakan otak ini luar biasa. Dia menyerap gambar, menyerap warna, menyerap tulisan, sampai kemudian memunculkan sebuah nama. Ini kan luar biasa. Satu warna, dari warna saja itu sekian banyak warna bisa kita lihat oleh indera. Kemudian diserap oleh otak, melalui sensori kita. Kemudian menangkap makna, terus menyimpan makna, kemudian mengeluarkan makna, ya, sampai kita mengetahui apa sesuatu itu, ya. Nah, yang selanjutnya adalah indera batin. Nah, indera batin ini di dalam beberapa kajian, terutama tasawuf, ya, itu dibagi menjadi 6, ya. Ada indera, ya, yang dinamakan dengan latifah akhfa, latifah khafi, latifah sir, latifah ruh, latifah qalb, latifah nafas. Nah, itu beberapa tempat daripada latifah-latifah itu. Nah, apa pengertian daripada latifah-latifah itu? Baik, kita lihat ada 6 latifah. Yang pertama latifah nafas, ya. Terletak di bawah pusar dan memancarkan aura nur berwarna kuning, ya. Nah, ini biasanya latifah ini bisa dirasakan, bisa diketahui oleh orang-orang yang memang memiliki kepekaan, dan itu memang harus melalui riyadhah. Tidak bisa mengetahui latifah, cahaya-cahaya latifah itu tanpa sebuah riyadhah. Nah, yang kedua adalah latifah qalb, yaitu terletak di dada sebelah kiri dan memancarkan aura, ya, berwarna merah. Ada latifah ruh, terletak di dada sebelah kanan dan memancarkan aura berwarna hijau. Latifah sir terletak di antara latifah qalb dan latifah ruh dan memancarkan aura berwarna putih. Latifah khafi bersembunyi terletak di tengah-tengah dahi dan memancarkan aura atau nur berwarna biru. Dan yang terakhir adalah latifah akhfa, paling tersembunyi, terletak di puncak kepala dan memancarkan aura yang berwarna hitam. Nah, aura-aura ini bisa dilihat, ya. Sekarang ada alat untuk melihat aura, misalkan. Nah, itu bisa diketahui dengan alat untuk melihat aura, ya. Tapi mahal lah harganya. Baik, selanjutnya Allah berfirman, dan apabila hamba-Ku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Nah, ini jelas bahwa seorang, kadang ada orang mengatakan bahwa jangan masalah iman terus. Kita ini hidup di dunia, iman itu nanti. Ya, kadang orang salah faham tentang masalah iman. Ya, iman itu yang jelas tidak lepas daripada ikhtiar. Ikhtiar itu bagian dari memaksimalkan keimanan kita. Ya, jangan seperti Jabariyah atau Qadariyah. Ya, dia ada yang hanya mengandalkan ikhtiar, ada yang hanya mengandalkan iman. Tidak. Tapi sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus memahami bahwa iman itu di atas ikhtiar. Ya, tidak bisa kita mengatakan, ya, bahwa jangan iman saja. Ini menjadi salah juga, ya. Sedangkan apapun yang kita lakukan ini atas dasar keimanan kepada Allah.
Ya, ikhtiar itu bagian daripada memaksimalkan keimanan. Ya, iman tanpa ikhtiar itu juga menjadi salah. Ya, walaupun iman itu tanpa sebuah alasan. Tetapi memang menjadi sunnatullah bahwa seseorang itu untuk bisa beriman kepada Allah, untuk lebih yakin kepada Allah, maka perlu dibuktikan, gitu ya. Nah, artinya jangan sampai kita mengatakan, oh, jangan iman, apalagi dalam kondisi yang sekarang. Jangan cuma iman membawa nama Tuhan. Nah, itu salah kaprah, ya. Apapun yang diturunkan oleh Allah untuk kita itu adalah qadar Allah, sunnatullah. Nah, dari sunnatullah itulah kemudian Allah berharap kepada kita memaksimalkan keimanan kita. Salah satunya itu dengan ikhtiar. Ya, kesungguh-sungguhan kita. Apa? Ibadahnya dikencangkan. Itu kan ikhtiar. Ya. Keimanan di dalam dada, ya. Apa? Ibadahnya, zikirnya, ya. Terus apa yang diperintah oleh, apa yang dianjurkan oleh pemerintah dengan cuci tangan, apa namanya, menjaga jarak dan segala macam. Itu bagian dari ikhtiar, tapi tidak mengandalkan itu. Kalau Allah berkehendak, orang duduk saja jauh dari tetangga, jauh dari ini, corona itu mau datang, ya datang atas izin Allah. Ada orang dia ikhtiar luar biasa, tapi ternyata Allah Allah tidak datangkan ada orang duduk, ya. Kalau dia tidak berikhtiar, tapi ternyata Allah turunkan corona, maka jadi dia. Ada orang ikhtiar, ya. Ada orang ikhtiar masuk, corona masuk, tetap aja masuk gitu. Ya, artinya tetap keimanan kepada Allah bukan karena sesuatunya itu, bukan karena bendanya, bukan karena makhluknya, tapi karena Allahnya yang harus dilihat. Ini yang harus diluruskan, ya. Makanya Allah itu mengatakan bahwa berdoalah apabila yang memohon kepadaku, maka istajib lakum, ya. Allah akan memenuhi doa kita. Nah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadan falyastajibu li. Ya, ini jelas. Wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ya. Nah, oleh karena itu kita melihat segala sesuatu itu kadang masih sempit, ya. Coba kita lihat, apa yang kita lihat ini kira-kira? Ya, yang kita lihat dan fokus kepada titiknya. Ini yang menjadi masalah dalam diri kita, ya. Ini butuh penyatuan antara ruh, hati, dan akal, ya. Kadang manusia itu hanya fokus kepada apa yang dilihat pada sesuatu itu gitu. Artinya pada sesuatu titik hitam itu. Sebagaimana gambar ini. Tapi yang kita lihat seharusnya adalah putihnya yang banyak. Walaupun di situ ada titik hitamnya. Tapi jangan fokus kepada titik hitamnya. Seringkali, ya. Ini yang terjadi kepada diri kita. Kesalahan orang lain yang kecil itu dilihat koyok gede. Sedangkan kebaikan dia sebenarnya masih banyak. Ini yang seringkali tidak kita lihat. Nah, ini sebagai sebuah refleksi bagi diri kita. Nah, oleh karena itu Allah bersabda, ana inda abdi bih, ya. Allah mengatakan bahwa aku ini seperti prasangka hambaku terhadapku, ya. Ana inda dhanni abdi bih, ya. Ana inda dhanni abdi bih, ya. Makanya kemudian ketika kita melihat segala sesuatu itu jangan hanya bersandar pada sesuatu itu, tapi dilihat apa maksud daripada Allah menurunkan segala sesuatu ini. Nah, ini yang dinamakan dengan hikmah, ya. Oleh karena itu yang harus kita pahami bahwa kita dihadirkan oleh Allah di dunia ini, ya, bukan hanya sekedar untuk hidup dan makan, tetapi apa yang lebih jauh daripada itu yang Allah harapkan adalah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Makanya tugas kita di dunia hanya dua, yaitu yang kedua wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Nah, ini apa? Ini yang utama, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah yang utama. Artinya Allah lah yang didahulukan daripada ikhtiarnya. Di mana ikhtiarnya? Yaitu khalifah fil ard, menjaga.
Ya, ini yang paling penting. Dan yang selanjutnya, bagaimana kemudian dengan dua tugas itu kita memaksimalkan potensi. Nah, setiap manusia itu memiliki potensi. Maka setiap masalah yang kita hadapi sesungguhnya sangat kecil. La yukallifullah nafsan illa usaha. Ya. Nah, ada 3 potensi kemudian yang Allah berikan kepada diri kita untuk memaksimalkan keimanan, ya, untuk memahami diri sendiri sehingga kita mengenal Allah. Apa itu yang pertama? Yaitu potensi pengetahuan, knowledge, yaitu sebagai basic realitas kehidupan. Makanya jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya. Yang kedua adalah keterampilan atau skill. Skill, artinya speak, thinking, interpersonal, networking, growth, ya. Itu yang harus kita miliki. Maka oleh karena itu latihlah kemampuan kita selalu. Jangan sampai berhenti. Ini bagian daripada memaksimalkan keimanan. Dan yang ketiga yang paling penting dalam hidup itu adalah attitude, yaitu sikap. Yaitu cara pandang kita terhadap masa depan. Yakin dan percaya diri. Oleh karena itu bangun sikap positif terhadap sukses kita masa depan. Nah, 3 potensi inilah yang Allah berikan. Ya. Nah, ini dalam rangka memaksimalkan keimanan kepada Allah. Ya, bukan menyampingkan keimanan dan mendahului ikhtiar. Tetapi yang harus dilakukan mengedepankan keimanan, memaksimalkan ikhtiar. Itu juga bagian daripada memaksimalkan keimanan. Baik, ini yang bisa disampaikan untuk materi pertamanya. Baik, terima kasih.